Ya, oke, lanjut untuk bagian yang ketiga. Ya, jadi itu tadi adalah contoh file HTML nya ya, contoh file HTML yang terdiri dari beberapa elemen ya. Ini elemen terdiri dari beberapa elemen. Nah, ini ini elemen HTML ditutup dengan slash HTML, elemen head ditutup dengan elemen ditutup dengan slash head. Terus ini ada elemen title, elemen body, elemen paragraph gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah file HTML yang kita taruh di directory. Mana tadi ya direktorinya? Direktori ini ya, direktorinya itu ya. Nah, ini ya direktori ini. Dan kemudian tadi saya set di settingan Apache nya supaya bisa kita akses di dalam web browser menggunakan alamat servernya localhost, kemudian pw. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa akses di sini gitu ya, karena settingan saya adalah settingannya seperti ini gitu ya. Saya tunjukkan lagi settingan di Apache nya. Settingan di Apache. Settingan di Apache nya. Nah, ini settingan di Apache nya. Nah, ini ya. Ini adalah settingan di Apache nya, settingan web di tempat saya gitu ya. Jadi laptop saya ini ada Apache servernya, kemudian Apache servernya saya set sedemikian rupa kalau ada web browser yang mengakses direktori ini gitu ya, maka direktori itu akan dipetakan ke dalam direktori yang ada di harddisk ini gitu ya. Nah, dipetakan di situ. Nah, di direktori inilah itu ya, saya meletakkan file-file HTML saya. Nah, itu ya, file-file HTML-nya ada di situ. Oke, file-file HTML-nya ada di sini. Nah, nanti di komputer Anda itu tentunya akan berbeda gitu ya. Di komputer Anda nanti file ini, file HTML pertama .html ini Anda letakkan di direktori htdocs kalau tidak salah gitu ya. Kalau Anda menginstal SAM kalau tidak salah ya, itu ada di sini. Nanti di sini Anda tinggal bikin direktori pw strip 2020 itu ya, kalau mau disamakan dengan di tempat saya. Nah, nanti filenya ditaruh di situ. Nanti tinggal Anda cari nih, ini ada di mana gitu ya. Anda tinggal mencari ini ya, ini ada di mana, itu ada di direktori instalasi SAM. Udah ya, ini pasti bisa lah ini. Ini mana mic-nya? Ya, ini cukup mudah tuh ya. Mudah. Kalau nanti Anda tidak
tahu ini di mana, Anda bisa tanya salah satu teman Anda yang sudah tahu cara menginstal SAM di Windows gitu ya. Paling gampang seperti itu sih, gitu ya. Kalau saya pas di kampus, kalau tanya saya nanti akan saya bantu gitu ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Di slide-nya itu ya. Nah, itu kemudian ini versi lengkap dari sebuah file HTML gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita lihat lagi, kita pelajari lagi adalah, nah ini di setiap elemen HTML gitu ya, itu bisa memiliki yang namanya atribut gitu ya. Atribut ini elemen HTML, elemen H2 itu singkatan dari header yang tipe nomor 2 gitu ya, untuk menuliskan judul. Dia memiliki atribut, ini kita sebut sebagai atribut gitu ya. Di dalam atribut ini ada informasi, ini adalah informasi atribut gitu ya. Informasi atau ada data gitu ya. Ini contoh yang lain, ini ada elemen body, kemudian dia memiliki atributnya adalah style, kemudian ini adalah informasinya atau datanya atau value-nya, informasi atau data atau value. Nah, nanti akan saya tunjukkan nih contoh-contoh lain gitu ya, dari atribut itu seperti apa. Kemudian next, berikutnya adalah, nah ini contoh yang lain. Nah, berikutnya adalah kita melihat beberapa elemen penting gitu ya, beberapa elemen penting di dalam HTML. Elemen HTML itu ada banyak sekali, kita tidak perlu menghafalkan semuanya gitu ya, kita cukup menghafalkan beberapa elemen penting saja. Kemudian elemen-elemen yang lain nanti akan kita pelajari sambil jalan gitu ya, karena kita untuk elemennya kita tidak perlu menghafal gitu ya, kita tinggal melihat dokumentasi HTML-nya saja gitu ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah beberapa elemen penting gitu ya. Contoh nih elemen penting itu ya. Elemen penting ini yang pertama adalah link, elemen link gitu ya. Elemen link ini menggunakan tag gitu ya, tag A gitu ya, diakhiri dengan /a. Di antaranya ada data, ada teks gitu ya, ada teks, kemudian dia memiliki atribut href. Atribut href dia memiliki data seperti ini. Nah, inilah pas memiliki data seperti itu ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi elemen HTML, elemen link ya, elemen link dia punya nama ini tag ya, tag A, di tag pembuka A ditutup dengan /a gitu ya. Kemudian diantaranya ada data seperti ini gitu ya. Ini datanya sampai di sini. Kemudian dia juga memiliki atribut
atribut gitu ya. Nah ini cukup sederhana sih ini ya. Jadi ini nanti akan membentuk sebuah link gitu ya. Ini akan membentuk sebuah link. Jadi ini semuanya akan membentuk sebuah link. Teks linknya itu ada di sini. Ini adalah teks linknya, nyambung sini. Terus kalau link itu diklik, dia akan menuju ke halaman ini gitu ya. Ini akan saya contohkan nih, kalau kita tulis di dalam dokumen HTML-nya gitu ya. Contohnya seperti inilah. Jadi ini elemen A sudah otomatis ditutup dengan slash A gitu ya kalau di dalam editornya. Kemudian here is a link to html.net. Here is a link to html.net gitu ya. Kemudian link itu menuju kemana? Link itu akan menuju ke http www.html.net. simpan gitu ya, maka ini akan menjadi sebuah link. Ini kalau kita klik, nah ini adalah linknya gitu ya, itu linknya gampangnya. Nah ini link ini nanti bakal sering kita pakai gitu ya, ini hampir pasti kita pakai gitu ya. Oke, itu elemen penting yang pertama. Kemudian elemen penting berikutnya, elemen link ini ada beberapa model gitu ya. Jadi elemen ini link ini menuju ke sebuah server gitu ya, sebuah web server, menuju ke sebuah web server. Ini sifatnya absolut gitu ya, tujuan dari link ini dia absolut. Nah berbeda dengan yang ini ya, yang contoh 3 ini ya, contoh 1 contoh nomor 2, 3, 4 ini adalah link relatif gitu ya. Karena apa? Karena tujuannya ini kita lihat, tujuan linknya itu tidak menyebutkan nama domain gitu ya. Sorry, ini nama domainnya, ini domain ini tidak menyebutkan nama domain. Ini juga sama, tidak menyebutkan nama domain, ini tidak menyebutkan nama domain gitu ya. Artinya halaman ini gitu ya, halaman, sebentar ini saya beri warna biru, halaman ini link ini dia akan menuju ke halaman tersebut yang satu server dengan dokumen yang mengandung link ini gitu ya. Saya contohkan aja biar lebih jelas, saya contohkan di file ini juga gitu ya. Ini kita lihat nih, link ini link tersebut gitu ya. Link ini gitu ya, dia memiliki tujuannya adalah www.html.net gitu ya. Ini tujuannya bisa kita lihat di bagian bawah itu. Kemudian kalau kita membuat link yang kedua dengan bentuk seperti ini, kemudian ini
tujuannya adalah ke page 1, page 2. Kemudian hrefnya adalah page 2.html. Ini saya refresh. Page 2 ini dia akan menuju ke localhost gitu ya. Ini akan menuju ke localhost. Nah ini kalau kita lihat di bagian bawah itu dia akan menuju ke localhost. Nah ini kita sebut sebagai link relatif. Oke, good. Kemudian beberapa elemen penting yang lain nih, elemen penting IMG ini digunakan untuk menampilkan gambar gitu ya. Ini juga pasti kita pakai gitu ya, IMG untuk menampilkan gambar. Ini memiliki atributnya adalah src yang merupakan nama gambarnya. Kemudian ALT ini alternatif, ini teks gitu ya, teks yang kita tampilkan kalau gambarnya tidak bisa tampil gitu ya. Contoh saya contohkan di sini. Oke, di sini deh, BR ini singkatan dari break IMG. Nah untuk IMG ini tidak ada elemen, tidak ada tag penutupnya, kita cuma menggunakan opening saja, tidak ada penutupnya. Kemudian atributnya src, nama image-nya adalah zip gitu ya, zip.jpg. Alternatifnya shipping gitu ya. Nah ini kalau kita akses elemen tadi gitu ya, ini kita refresh. Nah munculnya seperti ini gitu ya, kata-kata shippingnya keluar. Kemudian di sini ada sebuah ikon gitu ya, gambar pecah gitu ya, karena ini gambar dari ini ya, gambar zip.jpg ini belum ada gitu ya, belum ada. Nah ini kita harus mencari gambar, kemudian kita taruh di dalam directory yang sama dengan ini gitu ya. Di sini kita taruh gambar zip.jpg gitu ya, gambar zip.jpg itu kita carikan gambar zip gitu ya. Oke, kita carikan gambar zip. Oke, kita coba yang ini aja deh. Gambarnya terlalu besar, kita cari gambar yang kecil aja. Nah ini kecil. Nah sebentar, kita carikan gambar yang ukurannya kecil. Ini apa nih ukuran icon. Nah ini cepat, kita coba cari gambar. Ya ini koneksinya agak lambat ini. Oke, ini kita save dulu ini. Ini gambarnya kita taruh di directory yang sama dengan directory HTML tadi. Nah di sini kita save aja nih, save di sini. Kita lihat, nah ini gambarnya, tinggal kita ganti nama SIP, enter, JPG. Kita coba cek di sini. Nah ini sip.jpg, terus kita buka webnya.
webnya. Nah ini kita refresh, gambarnya keluar gitu ya. Nah ini gambar ini pasti dipakai gitu ya, karena kita pasti menampilkan gambar di dalam web gitu ya. Kalau tidak ada gambar di dalam web itu nanti pasti akan membosankan gitu ya webnya. Oke, lanjut di slide itu ya. Itu elemen penting kedua. Elemen penting berikutnya, ini dulu. Jadi nanti yang dipakai untuk gambar biasanya ada formatnya adalah sebentar. Untuk gambar nanti format yang umum dipakai dalam web adalah GIF, JPG, PNG itu ya. Ketiga gambar ini adalah gambar dengan format terkompres gitu ya. Ukurannya kecil itu ya, dibandingkan dengan gambar yang sama dengan extension BMP atau TIFF gitu ya. Nanti kalau di web jangan menggunakan BMP gitu ya, jangan BMP atau TIFF karena ukurannya besar, nanti akan memakan bandwidth. Oke itu ya. Oke lanjut. Nah ini beberapa cara untuk memasang gambar gitu ya. Kita bisa pakai seperti ini gitu ya. Ini gambarnya berada di directory image, terus ini nama gambarnya, terus gambarnya bisa juga kita ambil dari situs lain gitu ya. Ini ngambil dari situs lain, ini juga ini gambarnya berada di direktori yang sama dengan halaman HTML ya, cukup mudah. Oke lanjut. Nah berikutnya elemen yang cukup penting yang lain adalah elemen tabel ya, elemen tabel ini adalah elemen yang sangat penting. Tabel ini lumayan penting gitu ya, elemen tabel ini. Elemen tabel ini terdiri dari ini ya. Nah ini elemen pembukanya tabel, ditutup dengan slash tabel. Nanti Anda bikinnya ini seperti ini dulu. Kemudian di dalamnya ada, kalau tabel ini kan ada baris gitu ya, ada beberapa baris. Di dalam HTML itu diimplementasikan dengan elemen ini tr ini adalah satu baris gitu ya. Ini juga satu baris. Kemudian di dalam baris itu ada kolom. Nah kolom itu nama di dalam HTML itu namanya adalah TD, kolom gitu ya. Ini kolom. Nah gitu ya. Jadi ini adalah baris pertama, ini baris 1, ini kolom 1, ini kolom 2 gitu ya. Ini baris kedua, baris 2,
ini kolom 1, ini kolom 2. Nah gitu ya, gampang ya. Nah kita coba di sini. Caranya cukup mudah, kita tinggal tabel. Ini tabelnya, ini baris pertama, ini kolom pertama, kemudian ini kolom kedua, kemudian baris kedua, kolom pertama, kemudian ini kolom kedua, baris kedua. Nah seperti ini. Kalau kita lihat di web browser, ini kalau kita refresh, hasilnya seperti ini gitu ya. Tabelnya tidak kelihatan gitu ya, tapi ini berupa tabel gitu ya. Kalau tabelnya mau kita perlihatkan, di sini kita beri atribut border sama dengan 1, maka nanti tabelnya akan kelihatan. Nah gitu ya, tabelnya kelihatan. Nah ini adalah tabelnya. Kalau mau dilebarkan tabelnya, kita tinggal beri white aja. White sama dengan 100%. Di TH ini, di TH. Nah oke, itu elemen yang keberapa tadi saya lupa. Ini elemen penting berikutnya. Oke, ini lewat dulu aja. Nah elemen penting berikutnya adalah form. Ini juga pasti nanti sering kita pakai ini, form. Elemen form, mana tadi, ini elemen form gitu ya. Ini elemen form ini digunakan untuk mengirim data gitu ya, dari web browser ke server gitu ya, elemen form. Nah ini contoh formatnya nih, elemen form. Nah saya akan ini form, ini formatnya form ditutup dengan /form. Kemudian form ini di dalamnya ada beberapa text box, inputan gitu ya, beberapa inputan. Ini inputan yang pertama, text box pertama, text box kedua, terus tombol submit. Nah gitu ya, kita coba di sini, di bawah sini aja, dibuat tabel. Ini cukup mudah gitu ya, form. Nah seperti ini kita bikin inputannya, input tipenya adalah teks. Kemudian dia harus punya nama, nama depan. Oke ya, terus pindah baris, inputan yang kedua, input tipenya teks lagi, kemudian name-nya nama belakang, tutup gitu ya. Kemudian BL, kemudian tombol submit input,
tipenya adalah submit, lalunya kirim. Nah seperti ini dia. Kita save, kemudian kita dapatkan formnya. Nah formnya yang seperti ini kurang informatif gitu ya, kita menuliskan sesuatu di sini gitu ya. Harusnya formnya kan di sini depannya kita beri nama depan, kemudian di sini nama belakang, kira-kira seperti inilah. Terus kita refresh. Nah jadilah ini formnya. Sementara formnya masih belum beraturan gitu ya. Nanti di pertemuan lain akan kita buat form yang lebih bagus bentuknya gitu ya, tapi sementara prinsipnya dulu gitu ya. Nah nanti kita kan mengisi data di sini gitu ya, kita isi data, kemudian submit gitu ya. Nah ini submit ini nanti kedua data ini, data nama depan dan nama belakang, itu harus dikirim ke sebuah program gitu ya, ke sebuah URL-nya kita taruh di sini gitu ya, action ke sebuah file yang bisa memproses data gitu ya. Nah file web yang bisa memproses data itu adalah file-file yang menggunakan bahasa pemrograman gitu ya, misalkan proses.php. Kemudian metodenya kita pakai metode get. Sementara ini saya tidak akan menjelaskan tentang metode ini dulu ya, tapi sementara seperti ini dulu gitu lah prinsipnya. Nama depan dan nama belakang yang berupa text box itu nanti diisi oleh user. Ketika user klik submit, kedua data itu akan dikirim ke sini, ke proses.php gitu ya. Kalau saya tuliskan di sini, saya coret-coret di sini. Jadi ini nanti data nama depan dan nama belakang itu akan dikirim ke sini. Nama depan dan nama belakang kirim ke sini. Nanti dia akan diproses oleh proses.php. Entah nanti prosesnya dari sini proses masuk ke database misalkan ke MySQL. Nah gitu ya contohnya. Misalnya gitu ya. Oke. Nah tapi ini nanti kita saya belum bisa mencontohkan ini ya. Ini belum bisa mencontohkan ini karena nanti ini kita contohkan pada saat kita mempelajari tentang PHP. Nanti akan saya tunjukkan nih bagaimana caranya membuat file ini gitu ya menggunakan PHP. Kalau kita pakai HTML itu tidak bisa gitu ya, kita memproses data ini menggunakan HTML tidak bisa karena di HTML itu tidak ada programmingnya gitu ya. Oke, lanjut, simpan dulu. Oke, elemen penting berikutnya adalah ya ini untuk inputan yang lain nanti kita pelajari sambil jalan gitu ya. Untuk tipe input nanti inputannya ada banyak, contohnya ini ya inputan ini adalah inputan checkbox gitu ya. Terus apalagi nih inputan radio button gitu ya, radio. Terus inputan ini text area, ini combo box gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah itu ya, itu kira-kira prinsip dasar dari HTML ya, prinsip dasar dari HTML. Prinsipnya cukup sederhana gitu ya, intinya seperti itu gitu lah ya, intinya seperti itu. Sedangkan yang elemen-elemennya sebetulnya ada banyak gitu ya, tapi tidak bisa kita bahas satu persatu di sini, dan tidak perlu gitu ya, tidak perlu kita bahas satu persatu di sini. Kalau kita perlu elemen apa, kita tinggal
cari dokumentasi tentang HTML aja gitu, atau nanti kita pelajari sambil jalan gitu ya untuk HTML ini gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya untuk basic HTML-nya gitu ya. Saya kira cukup mudah ya, mungkin hampir semua orang bisa memahami HTML ini gitu ya. Semua orang yang ini ya, tentunya semua orang yang berkecimpung di informatika lah, seharusnya bisa memahami dengan mudah gitu ya, karena cukup simpel ini. Oke, demikian dari saya. Untuk saya mungkin akan di pertemuan berikutnya ya, entah nanti pertemuan online tatap muka 2 arah atau saya menyediakan videonya seperti ini gitu ya, satu arah gitu ya, nanti gampanglah kita atur. Oke, demikian. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di forum chatting di LMS pada gitu ya, atau di Google Classroom ya. Nanti saya akan sediakan Classroom sebagai backup gitu ya, kalau di Spada itu kita lemot atau crash gitu ya servernya. Oke, demikian untuk pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.